Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, puji Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk menghirup udara segar, bahkan untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum kita mulaikan, mari kita meminta hikmat melalui doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini anak-anak kelas 11 siap untuk belajar. Kiranya Tuhan berikan hikmat akal budi kepada mereka sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan ketika mereka belajar. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tujuan pembelajaran saat ini, siswa dapat mengetahui bahwa Alkitab dapat merukunkan rumah tangga. Setiap manusia normal merindukan rumah tangga yang rukun dan bahagia. Diceritakan, 6 bulan pertama setelah pernikahan, suami berbicara dan istri mendengar. 6 bulan kedua setelah pernikahan, istri berbicara dan suami yang mendengar. 6 bulan ketiga setelah pernikahan, dua-dua berbicara, suami dan istri berbicara, dan tetangga yang mendengar. Ini merupakan pernikahan yang tidak bahagia. Ketika Dr. Billy Graham membuat KKR di sebuah stadion di kota Toronto, beliau mengatakan, untuk keluarga-keluarga di Amerika Utara yang tidak menggunakan Alkitab dan tidak mengambil waktu untuk berdoa bersama, terdapat 1 perceraian dalam 2 pernikahan. Namun, bagi keluarga yang mengambil waktu untuk berdoa serta mengambil waktu untuk belajar Alkitab, hanya didapatkan 1 perceraian dalam 100 perkawinan. Data penelitian ini menunjukkan bahwa Alkitab mempunyai peranan penting dalam menyatukan dan merukunkan rumah tangga. Perkawinan adalah anugerah dari Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam Kejadian 1 ayat 27. Mengapa Tuhan menciptakan perempuan? Alkitab berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan Tuhan berkata, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Sudah pasti Tuhan menciptakan Hawa dengan cara yang unik disebabkan adanya satu maksud yang tertentu. Tuhan menghendaki sejak awal bahwa istri adalah sebagian dari suaminya. Karena itu, suami harus memperlakukan istrinya sebagai bagian dari tubuhnya sendiri. Istri bukan untuk diinjak atau menjadi kepala, namun sebagai pendamping baginya. Alkitab menggunakan kata-kata penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dengan demikian, istri haruslah senantiasa berdiri berdampingan, menolong suami, bekerja beserta suami, merencanakan bersama suami, dan membagikan kesukaan dalam kehidupan bersama suami. Memiliki kesatuan dalam rumah tangga. Alkitab berkata, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Yesus menggunakan kata-kata demikianlah mereka bukan dua melainkan satu dalam Matius 19 ayat 6. Ini menunjukkan satu hubungan manusia yang tererat di dunia, yaitu hubungan suami istri. Sama seperti dua kertas yang dilekatkan menjadi satu, demikianlah seharusnya hubungan suami istri. Bila ada usaha yang mencoba memisahkan dua kertas yang sudah menjadi satu, maka kertas tersebut justru akan robek. Ini juga yang akan terjadi dalam hubungan suami istri. Tidak boleh ada hubungan yang lebih erat daripada hubungan suami istri. Tidak boleh ada orang ketiga yang lebih akrab dari hubungan sepasang suami istri. Beberapa tahun lalu ada sebuah surat kabar di Indonesia yang memberi lelucon sebagai berikut. Siapakah keluarga yang paling berbahagia di dunia ini? Karena tidak ada yang menjawabnya, maka penanya berkata, Adam dan Hawa adalah keluarga yang paling berbahagia. Mengapa? Sebab mereka tidak mempunyai mertua. Sesuatu yang kedengarannya lucu, namun mengandung pelajaran penting. Beberapa banyak rumah tangga yang akhirnya hancur berantakan karena turut campur pihak yang ketiga. Saat Alkitab mengatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Alkitab memberikan prinsip penting bahwa hubungan suami istri haruslah lebih dekat dengan hubungan orang tua dan anak. Ini berarti orang tua tidak boleh lagi mencoba untuk mencampuri urusan anaknya yang telah menikah. Memelihara kepercayaan, menyimpan rahasia rumah tangga tetap dalam lingkungan rumah tangga adalah cara terbaik untuk memelihara kesatuan dalam rumah tangga. Setiap rumah tangga harus melihat rumah tangga sebagai lingkungan yang suci dan tidak boleh ada yang ikut campur tangan dalam rumah tangga tersebut. Kepercayaan satu sama lain yang harus diperkembangkan akan memelihara rumah tangga tersebut dalam melampaui tahun-tahun kesukaran dengan tabah tanpa satu kecurigaan satu sama lain yang mengganggu hubungan mereka. Apakah yang terjadi dengan rumah tangga yang telah hilang kepercayaan satu sama lain? Yaitu malapetaka. Karena itu kepercayaan harus dipelihara di dalam rumah tangga agar keindahan, kebahagiaan berumah tangga itu tidak akan pernah hilang. Perkembangan kasih yang berkesinambungan. Banyak rumah tangga yang berada dalam keadaan bahaya seperti telur di ujung tanduk karena melupakan faktor penting ini. Sebagai ganti mengakhiri kasih, pernikahan sepatutnya menjadi permulaan daripada kasih. Dengan kasih yang berkembang, maka kesalahpahaman dapat diselesaikan dengan dasar kasih. Alkitab dengan jelas mengatakan, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Kasih yang senantiasa bertumbuh dalam rumah tangga yang menyebabkan kesedihan untuk menerima kesalahpahaman satu sama lain dan untuk mengampuni. Tidak ada keluarga atau anggota keluarga yang bebas dari kesalahan. Namun, adanya kasih dalam rumah tangga yang justru menyebabkan kesediaan untuk mengampuni. Duka nestapa dapat disembuhkan, kesalahan dapat dilupakan, ketidaksabaran atau kemarahan dapat dimaafkan. Kasih yang tidak dinyatakan akan mati dengan sendirinya. Karena itu, kasih suami istri haruslah dinyatakan dalam pandangan mata, kata-kata, jamahan, dan tindakan. Dunia sekarang ini melihat bahwa problem yang sering timbul adalah masalah komunikasi dalam rumah tangga. Kasih satu sama lain akan menjadi pemecah terbaik untuk mengatasi masalah ini. Karena itu, suami istri patut untuk menyambut kasih dan memberikan kasih satu sama lain. Bila pasangan suami istri mempunyai kasih yang agung, yaitu kasih Yesus, perceraian tak pernah akan terjadi. Bahkan rumah tangga adalah satu surga kecil di dunia ini.
biar Tuhan memimpin rumah tangga. Alkitab berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Mazmur 127 ayat 1. Sebaliknya, bila Tuhan yang membangun rumah, rumah tersebut akan kukuh senantiasa. Karena itu rumah tangga yang mengutamakan Tuhan tidak akan pernah pecah. Bila suami istri menempatkan Tuhan yang pertama dalam segala sesuatu, serta meminta bimbingannya senantiasa, mereka akan senantiasa diberkati dengan damai, kegembiraan, dan kebahagiaan. Perlu mengikuti kembali pola yang diberikan Alkitab. Berbakti bersama, berdoa bersama, dan membaca Alkitab bersama. Hendaklah Anda seperti Yosua yang berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Lebih dekat setiap anggota keluarga kepada Tuhan, lebih dekatlah mereka satu sama lain. Banyak rumah tangga yang telah menikmati kebahagiaan tersebut, dan Anda pula dipersiapkan untuk kebahagiaan. Adik-adik kelas 11, walaupun Anda saat ini belum menikah, tapi biarlah pelajaran ini dapat mempersiapkan Anda untuk menjadi rumah tangga yang bahagia dan tidak ada perceraian di antara kalian. Tuhan Yesus memberkati.